Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aisyah ID yang dirahmati Allah, tema kita petang hari ini adalah pentingnya sabar. Sabar menurut bahasa Arab diambil dari kata as-sabru yang artinya menahan atau mengekang. Menurut istilah berarti menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang tidak disukai tidak selamanya tidak menyenangkan. Di antaranya yaitu musibah kematian, gempa bumi, sakit, tapi juga hal-hal yang menyenangkan. Dalam hal ini, sabar adalah menahan diri dan mengekang dari hawa nafsu. Perilaku sabar tidak bisa langsung dimiliki oleh seseorang, akan tetapi perlu kebiasaan. Oleh karena itu, mari kita simak kisah Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu hari, Rasulullah Muhammad SAW bertamu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bercengkrama, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui menghampiri Abu Bakar. Kemudian orang Badui tersebut mencela, mencaci maki dengan kata-kata yang kotor. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tetap diam, meneruskan pembicaraannya dengan Rasulullah. Kemudian orang Arab Badui ini mencerca Abu Bakar kembali, mengolok-olok bahkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun begitu, Abu Bakar As-Siddiq tetap sabar karena imannya yang kokoh, sehingga tidak mempedulikan kata-kata orang Badui tersebut. Yang ketiga, orang Badui bertambah marah karena tidak dihiraukan oleh Abu Bakar, mencaci lebih keras lagi, bahkan memfitnah. Naluri manusia muncul dalam diri Abu Bakar, sehingga Abu Bakar membalas kata-katanya orang Arab Badui tadi. Akhirnya terjadilah adu mulut. Nah, seketika itu Rasulullah Muhammad SAW beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Abu Bakar melihat perilaku Rasulullah yang demikian, merasa kebingungan. Ada apa gerangan? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengikuti Nabi Muhammad sampai di depan rumahnya. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, mengapa engkau membiarkan aku dalam kebingungan ini? Kalau memang saya ini bersalah, tolong katakan kepada saya, wahai Rasulullah, supaya saya tahu." Begini ya Abu Bakar As-Siddiq, ketika kamu tadi dimaki-maki oleh orang-orang Badui Arab tadi, kamu tidak menghiraukan, bahkan kamu berbicara dengan saya. Yang kedua, kamu juga tidak menghiraukan, tetap berbincang-bincang dengan saya. Tapi untuk yang ketiga kalinya, kamu telah berubah. Kamu telah dimakan oleh hawa nafsu, sehingga kamu meladeni apa yang dikatakan oleh orang Arab Badui. Pada waktu kamu mendiamkan, kamu perlu mengetahui bahwa malaikat mendoakan kamu
karena kamu telah sabar, tidak menghiraukan perkataan orang Arab Badui tadi. Yang kedua pun saya tersenyum karena kamu telah sabar. Itu menandakan adalah kamu mempunyai iman yang kokoh. Nah, dari situlah yang ketiga kalinya kamu tadi sempat marah, bahkan membalasnya. Nah, disitulah malaikat meninggalkan kamu. Akhirnya iblis yang datang mengelilingi kamu. Akhirnya saya pulang meninggalkan kamu dengan tidak mengucapkan salam. Karena di sekeliling kamu ada iblis-iblis di situ. Nah, pemirsa Aisyah yang dirahmati Allah, dari kisah Abu Bakar dan Rasulullah tadi dapatlah kita ambil suatu kesimpulan bahwa sabar mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman yang bisa menahan hawa nafsunya yang akan mencapai kemenangan. Sehingga di dalam Al-Quran sifat mulia yang bernama sabar ini dikaitkan dengan berbagai macam sifat. Di antaranya adalah tawakal, sabar, bersyukur. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dimensi sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, sabar tidak melakukan maksiat. Demikian pemirsa Aisyah ID yang dirahmati Allah, kajian singkat pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.